IB kan lebih lama. Kawin suntiknya kan prosesnya lebih lama nih bang dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, dulur-dulurku semuanya, hari ini saya di kandang. Kebetulan ada petugas dari Dinas Peternakan Wonosobo. Ini sedang melakukan apa, Pak, namanya? Pelepasan spon SE. Spon SE. Jadi ada beberapa domba betina di kandang kami itu yang akan dilakukan kawin suntik dengan stro jenis apa? Dombos. Dombos. Jadi betina ini agar tidak dikawin oleh pejantan lain itu diberikan spon di dalam saluran reproduksinya, kemudian disuntik birahi, kemudian sebelum disuntik untuk dikawin suntik besok 2 hari lagi itu dilakukan pemasakan spon di saluran reproduksinya itu. Tadi prosesnya nanti bisa dilihat. Lah ini arah dari apa? Maksud dari program ini apa ini Pak Dokter Hewan ini? Jadi kalau arahnya kemana program ini? Untuk pelestarian domba Wonosobo, okay? Ya. Untuk pelestarian domba Wonosobo untuk menyerentakkan. Jadi nantinya tujuannya adalah untuk penambahan populasi serentak. Ya. Makanya kita seleksi dulu. Domba betina siap kawin. Yang penting darah. Induk nggak apa-apa, yang penting tidak bunting. Yang tidak bunting. Yang tidak bunting, walaupun punya anak, tapi nanti anaknya sekitar 2 bulan lebih baru boleh ini. Nah, pertama kita seleksi indukan betina dulu ya. Ya, seleksi indukan betina. Setelah seleksi lolos, kita pasang spon. Spon tadi ya, yang dimasukkan ke reproduksi itu, tadi ya. Spon itu tujuannya untuk menghambat birahi. Jadi contohkanlah punya Pak Bowo ada sekitar 12 ekor kemarin. Yang masuk data seleksi ya. 12 ekor kita pasang semua. Nah, itu kan otomatis yang harusnya 3 hari birahi, seminggu birahi. Tertunda semua. Nah, tertunda semua. Jadi 12 itu bareng-bareng gitu. Makanya nanti selang 14 hari pemasangan, kan 14 hari kita copot. Kita lepas. Iya. Dan itu pun baunya wangi, boy. Baunya wangi, boy. Nah, itu 2 hari baru kita kawin. IB serentak. Serentak ya. Terunya pakai dombos. Dombos pun itu dari dinas dulu udah seleksi punya jenengan, contohnya dulu itu. Makanya kabupaten punya setro banyak. Jadi program ini adalah untuk satu tujuannya menambah jumlah populasi domba Wonosobo, ya. Kemudian sasarannya adalah seluruh peternak domba di Wonosobo yang masuk lolos seleksi. Lah, yang lolos tidak harus lokal, tidak harus dombos. Ada domba lokal, nggak apa-apa. Yang penting tidak bunting. Tidak bunting ya. Lah, yang masuk kriteria lolos seleksi itu yang apa? Mungkin bodinya harus gede atau apa gitu, Pak? Yang penting kalau biasanya itu tidak majir. Tidak majir. Yuk. Terus kalau beranak ya anaknya udah gede. Anaknya sudah sekitar 2 bulanan. 2 bulan up ya. Kalau darang ya sekitar lebih dari 8 bulan lah. Itu boleh dipasang. Boleh dipasang lah. Dari pengalaman ini dengan suntik kawin suntik ini itu tingkat keberhasilan itu berapa persen? Misalnya ada 100 ekor yang disuntik pakai stro ini, biasanya berapa persen tingkat ini jadi kemudian melahirkan normal kalau gitu? Dulu itu untuk persentasenya saya paham Pak Eri itu ya. Gitu ya. Kurang lebihnya lah. Kalau kurang lebihnya sekitar 70%. 70% ya. Gitu. Dan 70%. Itu bisa di ini enggak? Aku pengen nih anaknya jantan semua nih, gitu ada rekayasa gitu bisa. Kalau untuk domba sementara belum, karena spermanya memang belum ada pemisahan kromosom. Memang yang penting seleksi spermanya udah lolos, tahan, terus kualitasnya itu. Gitu ya. Jadi nggak bisa di skenario lanang wedok, pokoknya lanang wedok itu masalah rezeki gitu ya. Untuk peternak kan lanang kan mesti diarep-arep kan harganya lebih ya. Kalau betina ya piye nggo indukan kan paling gitu. Oke. Lah, nanti kita akan ngedukasi ke teman-teman dulur-dulur peternak ini. Nanti kalau bisa pas saat penyuntikan itu juga
akan kita lanjutkan di video berikutnya gitu ya. Nah, mungkin ada trik-trik untuk teman-teman yang suka beternak dombos ini, kira-kira apa yang perlu diinformasikan dalam pemilihan induan misalnya begitu? Kalau ini kan banyak peternak yang belum tahu tentang kegiatan ini. Oh ya. Oke, makanya orang kalau waktu pemasangan, loh, nanti nggak bisa kencing, karena kan ketutup. Oke, banyak peternak mengatakan seperti itu, karena memang benar-benar kalau bagi peternak itu awam banget, nggak tahu. Belum pernah, saya juga baru lihat sekali ini kok. Makanya gitu ya. ini kan kegiatan dari dinas, ya udah sekitar lebih dari 3 tahun mungkin deh. 3 tahun ya. Oke, 3 tahun. Harusnya yang kemarin ada kegiatan ini, yang 2020 nggak jadi karena ada corona, terus anggarannya dihapus baru di tahun ini. Makanya saya pun ke peternak-peternak di desa-desa saya tawarin, loh ini, nah banyak pertanyaan dan pertimbangan. Mungkin banyak juga yang nolak bahkan ya. Kalau nolak, kebanyakan kalau satu dia tidak punya pejantan pasti dia mau. Karena randi lanangan ya. Itu pasti kebanyakan mau. Kalau menolaknya kadang nggak begitu sih, nggak begitu banyak yang nolak. Tapi cuma, nah peternak itu kan bingung. Kadang kan kalau peternak itu hanya punya betina 5, jantan 1 wis, tanpa ada kawin kan bisa. Beda dengan sapi kan. Baik Pak, terima kasih informasinya lah. Kemudian nih kalau ke depan tuh misalnya ada peternak yang nggak punya jantan itu, apakah juga bisa dilayani kawin suntik di dinas itu, apakah bisa? Kalau untuk kawin suntiknya bisa, tapi kalau untuk sinkronisasinya kemungkinan tidak bisa karena ini memang program. Kalau ini program jadi free ya dari pemerintah gratis ya. Free. Terus kalau ini juga sponnya pas. Jadi untuk kegiatan contohkanlah ya? 250 terus di rank sampai 300, berarti jumlah sponnya pas gitu. Jadi spon itu tidak boleh dipakai 2 kali ya? Nggak bisa, cuma 1 kali. Dan itu ada hormon nih kan. Nggak cuma spon dipasang. Nggak, tanpa pakai ini. Waktu sebelum dipasang masih bersih no, bisa nanti menstruasinya nggak normal karena ada hormonnya. Ada hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi dari domba itu sendiri ya. Tak kira tapi kalau busa biasa yang ternyata ada hormonnya ya, makanya, yang untuk ngatur. Nah biasanya kalau baru dipasangnya jantan langsung uyak-uyak. Karena ada bau khas ya. Karena ada hormonnya. Nggak cuma spon dilubangi bunder, pasang ceplok ya udah itu enggak. Tapi memang karena ada hormon. Dipasangnya hormon. Nanti kalau peternak memang mau kawin suntiknya, kalau spermanya masih banyak di dinas. Tapi harus timingnya pas birahi, harus tahu ya. Intinya itu karena peternak untuk domba itu jarang pengamatan birahi. Beda dengan sapi, dengan kambing. Karena ekornya nutup dan lain sebagainya. Yang penting jantan disulake wis cukup, gitu. Sedikit nih terakhir nih mungkin biar ini para peternak itu tahu kambing saya itu lagi birahi, domba birahi itu jadi gimana, bedainnya gimana itu? Nah kalau betina birahi di domba sepengamatan saya, 1 ekornya kipit, goyang terus, utik-utik terus, ditambah merah di sekitaran itu ya, di reproduksi di luar nganunya itu. Pulvanya merah, anget. Kadang kalau sampai terlihat ada lendirnya. Kadang ada domba sehat tapi kurang nafsu makan, itu juga bisa kemungkinan dia itu birahi. Kadang bengok-bengok terus, hampir sama. Tapi kalau di domba kan memang orang peternak itu jarang pengamatan sampai. Jarang banget. Megah arah kober kadang ya, penting dipakani gitu aja. Makanya kadang. Nah, tapi saya sayangkan kalau di peternak lokal, Mas, niki nggih damel pejantan, padahal anakan sendiri jadinya inbreed. Nah, itu anak-anaknya gue ngawinin mbokne gitu ya. Jadi inbreed. Nah, niki lanangnya pundi? Niki calon.
Bukannya anakannya digedein yuk dijual ganti pejantan. tapi anakannya dibuat pejantan ngawini induke lah. Anaknya jadi kecil-kecil tambah kecil. Nah, itu. Dulur-dulur tuh ini nasihat dari bapak kita dari Dinas Peternakan ini ya, yang punya wedhus, punya domba beranak laki-laki, jangan dikawinkan sama mbok nih ya. Itu inbreed kualitasnya akan menurun ya. Jadi jual dulu, hasil penjualnya belikan jantan yang lain yang darahnya itu jauh gitu. Iya. Kok menungso aja nggak boleh kawin sama saudara ya. Ini malah wedhus ngawini mbok nih. Ini ya, kan ngawini podo-podo anak. Dia punya beranak 2, jantan betina. Dikawin ke. Ya. Nah, ini kawin saudara ini nggak boleh ya. Apalagi di satu desa lucu mah. Jadi kandang itu cukup pakai ondo katanya. Saya tanpa pejantan kambing saya, domba saya bisa beranak. Tapi pada kenyataan itu tidak dari ondone, tapi dari anaknya yang udah mulai cempe agak dia nyangkrok ini. Nah, jadi secara reproduksi itu sesungguhnya belum matang secara seksual. Dipaksa ngawin mbok nih. Iya. Meteng ya. Tapi kan peternak nggak tahu. Nah, ngerti ini urano lanangan ini meteng terus. Ya itu. Kacau. Tapi lama-kelamaan dombanya semakin kecil. Iya, urung siap ngawin gue ngawin ya. Makanya. Itu teman-teman. Jadi domba itu unik-unik lah ya, unik-unik lah. Tadi terkait dengan dunia reproduksi domba sudah dibahas. Jadi perhatikan betul ya, bagaimana kita agar kualitas domba kita itu lebih naik terahnya gitu loh. Tidak semakin hari semakin kecil dan tidak layak jual gitu ya. Tidak menarik gitu ya Pak ya. Oke. Makanya di peternak itu dombanya nyangkrung dawa nih, dombanya kecil. Karena inbreed tadi ya, kawin kawin saudara-saudara. Saudara-saudara. Sama induk mungkin sama seprana, sama mbak sama adik gitu kan. Jadi mana seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Ini tadi dinas apa nama programnya? Sinkronisasi estrus dan IB. Sinkronisasi estrus dan inseminasi buatan. Inseminasi buatan untuk dombos. Tujuannya adalah meningkatkan populasi domba Wonosobo biar lebih cepat gitu. Terima kasih Pak Jangki, teman-teman ya, jangan lupa jika video kita ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, and share ya. Kita akan terus update ya ilmu-ilmu yang bermanfaat baik di dunia peternakan, entrepreneurship dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.